Mungkin saat ini Anda merasa sudah berhasil, kuat, dan puas dengan jalan hidup yang telah Anda pilih. Anda telah membina hubungan, membangun karir, atau mungkin membina keluarga. Semua ini adalah tonggak penting dan indah yang menandakan pertumbuhan dan kedewasaan dalam aspek-aspek nyata keberadaan. Namun, bagaimana dengan aspek spiritual dalam dirimu? Pertumbuhan fisik adalah sesuatu yang bisa kita semua saksikan. Kita melihat diri kita di cermin setiap hari, menua, berubah, dan berkembang. Namun, pertumbuhan spiritual adalah perjalanan batin yang sering tersembunyi, rumit, dan misterius. Seringkali, kita percaya telah mencapai puncak spiritual tertentu, tetapi jauh di lubuk hati kita, mungkin kita masih belum matang secara spiritual tanpa kita sadari. Seperti yang dikatakan oleh filsuf besar Socrates, hidup yang tidak dikaji tidak layak untuk dijalani. Kebijaksanaan ini mendorongmu untuk memandang ke dalam dan mencermati dimensi spiritual dalam hidupmu. Apakah Anda sudah benar-benar dewasa dalam pemahaman tentang dirimu sendiri, hubunganmu dengan orang lain, alam semesta, dan yang ilahi? Berikut adalah 7 tanda yang harus dihindari agar dapat tumbuh dewasa secara spiritual. 1. Mencari pengakuan eksternal atas pertumbuhan internalmu. Mencari pengakuan atau validasi eksternal untuk pertumbuhan internalmu bisa menjadi tanda jelas ketidakdewasaan spiritual. Meskipun sudah menjadi sifat manusia untuk menginginkan pengakuan dan penghargaan, orang yang dewasa secara spiritual menyadari bahwa pertumbuhan dan pemenuhan sejati berasal dari dalam. Perjalanan menuju kedewasaan spiritual adalah hal yang bersifat pribadi, dan hasilnya seringkali halus, mendalam, dan tertanam di dalam. Mencari persetujuan atau pengakuan dari orang lain untuk pertumbuhan ini dapat mengurangi pengalaman penemuan diri yang otentik. Penting untuk memahami bahwa perjalanan spiritualmu adalah untuk dirimu sendiri, dan bukan untuk dipuji atau disetujui oleh orang lain. Validasi dari orang lain dapat bersifat sementara dan bersyarat, sementara penerimaan diri dan pengakuan internal bersifat abadi dan tanpa syarat. Fokus pada validasi internal, itu adalah bentuk pengakuan yang paling otentik. Dengan menerima pertumbuhan internalmu tanpa memerlukan validasi eksternal, Anda tetap setia pada dirimu sendiri dan jalan spiritualmu yang unik. 2. Menolak perubahan. Penolakan terhadap perubahan adalah kecenderungan manusia yang umum, tetapi bisa menjadi tanda ketidakdewasaan spiritual. Penolakan ini dapat muncul sebagai ketakutan terhadap sesuatu yang tidak diketahui, keterikatan pada zona nyaman, atau penolakan keras kepala untuk tumbuh dan beradaptasi. Anda mungkin kesulitan melepaskan pola-pola lama seperti kebiasaan buruk. Ini dapat menghambat perkembangan pribadi dan menghambat perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam dan pertumbuhan spiritual. Kedewasaan spiritual seringkali membutuhkan fleksibilitas untuk beradaptasi, keinginan untuk melepaskan pola lama, dan keberanian untuk menerima pandangan yang baru. Namun, menerima perubahan bukan berarti bahwa akan selalu datang dengan mudah, atau tanpa rasa takut dan ketidaknyamanan. Perubahan bisa menantang, tetapi menghadapi tantangan tersebutlah pertumbuhan yang paling signifikan terjadi. 3. Anda tidak tertarik untuk bertumbuh secara spiritual. Alasan Anda tidak tertarik untuk bertumbuh secara spiritual adalah pola pikir yang seringkali berasal dari kesalahpahaman tentang apa sebenarnya spiritualitas, atau penolakan terhadap pemeriksaan diri dan perubahan. Ini mungkin disertai dengan fokus pada nilai-nilai materialistik, tidak menghiraukan perkembangan internal, atau kurangnya rasa ingin tahu tentang makna hidup yang lebih dalam. Tidak tertarik untuk pertumbuhan spiritual dapat mengarah pada kehidupan yang terasa dangkal atau kurang dalam. Hal itu mungkin mengakibatkan fokus pada kesuksesan eksternal, kepemilikan, atau status sementara yang mengabaikan perkembangan internal yang mengarah pada pemenuhan dan kebahagiaan yang sejati. Di sisi lain, minat dalam pertumbuhan spiritual bukanlah tentang menyesuaikan diri dengan keyakinan tertentu atau mengikuti jalan tertentu, ini tentang keinginan untuk menjelajah, bertanya, dan mencari pemahaman.
Ini adalah perjalanan menuju kesadaran diri yang lebih besar, empati, dan koneksi dengan orang lain dan dunia di sekitarmu. Pertumbuhan spiritual seringkali memerlukan keberanian, keterbukaan, dan kerendahan hati. Ini melibatkan pengakuan bahwa Anda tidak memiliki semua jawaban, dan bahwa selalu ada ruang untuk belajar, tumbuh, dan berkembang. Kesediaan untuk tumbuh adalah inti dari kedewasaan spiritual. 4. Anda marah karena hal-hal tidak membaik. Tanda ketidakdewasaan spiritual ini terwujud dalam frustrasi dan kemarahan atas situasi hidup yang tidak membaik meskipun sudah berupaya. Marah karena hal-hal tidak membaik seringkali berasal dari harapan yang tidak realistis, kurangnya penerimaan, dan ketidaksabaran terhadap irama alami kehidupan. Hal ini bisa membutakan terhadap peluang pertumbuhan yang terletak di dalam tantanganmu, sehingga menciptakan penghalang bagi kedewasaan spiritual. Kedewasaan spiritual melibatkan pemahaman bahwa kehidupan penuh dengan pasang surut. Ini memerlukan kebijaksanaan untuk melihat bahwa tantanganmu bukan hanya rintangan tetapi juga peluang untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan transformasi. 5. Menggunakan spiritualitas untuk menghindari rasa sakit daripada menghadapinya. Menggunakan spiritualitas sebagai cara untuk melarikan diri atau meredam rasa sakit daripada menghadapinya adalah tanda umum dari ketidakdewasaan spiritual. Pendekatan ini mungkin terwujud dalam pemikiran yang terlalu positif, mengabaikan emosi negatif, atau terlibat dalam praktik spiritual semata-mata untuk merasa baik, sambil menghindari masalah yang mendasari yang menyebabkan rasa sakit. Menghindari rasa sakit dengan membungkus diri dalam spiritualitas dapat menyebabkan pemahaman yang dangkal, baik tentang diri sendiri maupun perjalanan spiritual. Penolakan ini mencegah penyembuhan mendalam dan pertumbuhan yang seringkali datang dari menghadapi pengalaman yang menyakitkan. 6. Percaya bahwa jika Anda berperilaku baik, maka hal baik akan terjadi pada Anda. Keyakinan ini umumnya terkait dengan pemahaman yang sederhana tentang karma atau prinsip sebab akibat. Meskipun berperilaku baik dan berintegritas tanpa diragukan lagi adalah sebuah kebajikan, harapan bahwa perilaku baik akan secara otomatis menghasilkan hasil yang baik dapat menyebabkan kekecewaan dan salah paham terhadap kompleksitas kehidupan. Memahami bahwa perbuatan baik memiliki nilai tersendiri, tanpa mengharapkan imbalan adalah tanda dari kedewasaan spiritual. 7. Tidak mampu untuk memaafkan. Ketidakmampuan untuk memaafkan, baik itu kepada orang lain maupun kepada diri sendiri, sering menunjukkan kurangnya kedewasaan spiritual. Menyimpan dendam, kemarahan, dan kebencian bisa seperti membawa beban berat yang membebani jiwa. Penolakan untuk memaafkan dapat menciptakan hambatan terhadap kasih, empati, dan pemahaman, membatasi pertumbuhan pribadi dan perkembangan spiritual. Dalam kedewasaan spiritual menyadari bahwa memaafkan bukanlah tentang memaafkan atau melupakan kesalahan yang telah dilakukan, tetapi tentang melepaskan kendali atas peristiwa-peristiwa ini terhadap Anda. Sekian untuk video kali ini. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati Anda dengan kehidupan yang makmur. Terima kasih sudah menonton.